Oke ya. Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan yang hidup. Pada hari ini judul khotbah saya adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, nafas kehidupan, sehingga kami bisa datang bersama-sama berbakti kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah urapi bibir lidah hamba-Mu. Apapun yang disampaikan Tuhan merupakan isi hati-Mu yang akan disampaikan kepada kami semua untuk kami belajar, di mana kami mau mematraikan firman ini dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar semua yang keluar hanya daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh, nggak jalan ya? Nggak jalan. Oh, sorry. Saya kaget saudara, kok tiba-tiba lagi doa nggak ada suaranya, tiba-tiba kok ini. Oh, sorry. Baik, saya akan mulai dengan satu cerita. Sebenarnya bukan cerita, ini adalah kesaksian hidup ya. Yaitu kira-kira hampir 20 tahun yang lalu, saya pernah mendengar Om Agus berkhotbah dan dia bercerita tentang enaknya rujak cingur, saudara. Saudara tahu rujak cingur? Tahu ya, yang dari daerah Jawa pasti tahu. Dari Sumatera nggak tahu, saudara. Saya bingung apa itu cingur. Rupanya ada yang nggak tahu nggak apa itu cingur? Tuh ada yang nggak tahu tuh. Istri saya mungkin juga tahu. Kalau dari Sumatera pasti kita nggak tahu, saudara. Rupanya cingur itu hidungnya lembu ya, saudara ya. Saya juga baru tahu waktu. Wow, saya bilang hidung lembu dimakan. Waduh. Jadi saya bilang, wah. Saya kepengen, saya udah bayangin, waduh makan rujak cingur. Kalau makan rujak sih udah biasa, saudara, iya kan? Tapi rujak cingur nggak pernah saya. Jadi saya bilang, waduh, ini ceritanya rujak dari Surabaya. Jadi satu hari waktu saya pas di sini kan udah berapa tahun, itu saya pulang ke Indonesia 2 tahun, lagi dalam rangka nunggu PR. Jadi satu hari saya jalan di daerah BSD. Adalah di pinggir jalan tuh namanya rujak cingur Surabaya. Wow, saya bilang ini bukan kebetulan. Saya mau coba. Jadi selama ini yang saya pikirkan, saya bayangkan, saya mampir, saudara. Cuma saya sendiri, istri saya nggak ikut. Saya percaya kalau dia ikut juga dia nggak akan berani makan, saya pikir. Ya, saya berani, saudara. Saya makan. Wah, rupanya begini rupanya rujak cingur. Saya bisa cerita sama saudara, rasanya kurang lebih seperti ini, jantung atau lidah. Kalau kita makan sate Padang begitu, kurang lebih saya rasa ya. Saya nggak tahu yang lain rasanya seperti apa. Itulah yang saya rasakan. Tapi waktu sebelum saya ke Taiwan dengan keluarga Januari yang lalu ya, dari sini saya nonton YouTube. Jadi mereka salah satu makanan jajannya itu apa? Stinky tofu, saudara. Saudara pernah dengar stinky tofu? Tahu busuk. Wah, waktu itu saya lihat orangnya makan sampai merem gitu ya. Saya bilang, masa iya sampai begitunya? Saya bilang begitu. Oke, dari sini saya mau coba. Ya, kita ke sana. Wah, jadi waktu itu kita lagi jalan-jalan malam-malam, saudara, ke night market. Mulailah tercium bau. Apa ini bau? Apa ini? Bertanyalah satu sama yang lain. Bau apa ini, saya bilang. Rupanya lihat, ya stinky tofu, saudara. Baunya menyengat sekali, saudara. Jadi betul-betul dibilang stinky tofu, bener stinky tofu. Akhirnya kita bilang, mau coba nggak ya? Satu keluarga saya nggak ada yang berani satupun, termasuk saya juga nggak berani, saudara. Saya bilang, baunya aja nggak tahan, apalagi mau dicoba.
Akhirnya, unfortunately, saya nggak bisa cerita sama saudara bagaimana rasanya setinggi tofu. Ya, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi, bukan hanya sekedar teori, bukan karena pengetahuan atau dengar dari orang lain atau dari orang tua, dari teman. Tapi kita harus mengalami sendiri. Baru kita bisa cerita. Seperti saya menceritakan tadi. Saudara lihat perbedaannya antara rujak cingur yang sudah saya makan, saya tahu, saya bisa cerita kepada saudara. Tapi sting fish tofu saya nggak bisa cerita kepada saudara. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami secara pribadi. Ketika kita bertobat untuk pertama kali, kita meresponi panggilan Tuhan, pemilihan Tuhan atas kita. Di sanalah mulai journey kita bersama Tuhan. Setiap orang berbeda-beda, saudara. Ya, ada orang yang bertatap muka, dijumpai Tuhan Yesus. Tapi tidak harus begitu, saudara. Ada orang yang mendengar audible. Saya nggak tahu kenapa kok harus begitu. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Contoh, Rasul Paulus mendengar secara audible dalam perjalanannya ke Damsyik. Kita tahu semua ya. Dia mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan Yesus pernah berfirman, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus yang telah memilih kita, sehingga kita hari ini bisa datang bersama-sama berbakti memuji Tuhan. Ya, memang tidak ada rumusan, saudara. Kamusnya seperti apa di dalam Alkitab? Bagaimana mengalami Tuhan secara pribadi? Karena itu menyangkut antara pribadi masing-masing dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa cara yang bisa membantu kita untuk mengalami Tuhan setiap hari. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Ayub di dalam Ayub 42 dari 1 sampai 6, yaitu kitab yang terakhir dari kitab Ayub. Kitab Ayub ada 42. Ini adalah yang terakhir penghujungnya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Saya yang bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa engkaulah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Kita semua pasti sudah familiar dengan kisah Ayub ini. Bahkan di saat Sunday School saya kira hafal semuanya. Kita tahu Ayub seorang yang saleh, dia bahkan dipuji oleh Tuhan di depan iblis. Ya, di Ayub 1 ayat 8 dikatakan begini, "Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Kalau Tuhan yang muji, pasti Ayub benar dong di mata Tuhan ya. Dia sungguh-sungguh saleh, saudara. Terbukti sebelum anak-anaknya melakukan dosa, dia telah menguduskan mereka, memanggil mereka, memberikan persembahan. Kalau anaknya melakukan dosa dan menuduh Tuhan yang tidak benar, Ayub sungguh luar biasa. Tetapi setelah dia mengalami pencobaan pertama, yaitu yang diizinkan Tuhan, dia kehilangan benda, anak-anaknya mati semua.
Ayub pun tidak berbuat dosa dan tidak menuduh bahwa Tuhan berbuat yang kurang patut. Ayub sempat mengeluarkan komen yang luar biasa. Saudara dengar ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Pada saat pencobaan kedua terjadi lagi ya, di mana iblis menimpakan bara dan busuk dari telapak kakinya sampai ke kepalanya, sampai dia menggaruk-garuknya ya. Kali ini bahkan istrinya ya mengejek Ayub. Apakah kamu masih mau bertekun di dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Jadi ternyata istrinya ini Allahmu katanya. Jadi berarti bukan Allahnya istrinya loh. Nah, saya curiga-curiga jangan-jangan istrinya, I don't know, ya. Saya tidak akan menafsirkan, ya. Kita berbicara tentang Ayub. Nah, tetapi Ayub menjawab istrinya, engkau bicara seperti orang gila. Apakah engkau mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan? Dalam hal ini pun Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa saudara. Setelah begitu banyak penderitaan yang dialami Ayub, bahkan Ayub sempat membela di hadapan Tuhan, mengatakan bahwa dia tidak bersalah di ayat 23 dan 31. Nanti saudara baca di rumah karena terlalu panjang, saya akan singkat di sini. Ya, di saat Ayub tiba pada saat titik terendah kehidupannya, Tuhan datang kepadanya menyatakan banyak hal kepada Ayub. Nah, Tuhan menegaskan bahwa ia adalah Tuhan yang punya kuasa atas kontrol kehidupan ini. Hal ini membuat Ayub mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan yang telah memberinya pengertian dan hikmat. Ayub akhirnya mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana yang gagal. Ayub menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa menyalami pikiran Tuhan dan tindakan Tuhan sepenuhnya. Ketika waktu itu Tuhan langsung menjawab kesalahpahaman di dalam bab 38 sampai ke 41. Tuhan menjelaskan semuanya kepada Ayub. Akhirnya di bab 42 yang ayat pertama tadi yang kita baca, bahwa Ayub mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tidak ada yang gagal. Rick Warren pernah mengatakan, tak satu pun manusia yang luput dari ujian hidup. Namun, ujian ini pula bisa dipakai Tuhan untuk sebuah tujuan yang baik, yaitu untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ini terjadi pada Ayub dan bisa terjadi pada kita semua. Jadi poin yang kita mau belajar hari ini, poin pertama yang kita mau belajar yaitu kesalehan bukanlah jaminan orang mengalami Tuhan secara pribadi. Kita lihat bagaimana Ayub begitu saleh, tetapi dia tidak otomatis mengalami Tuhan secara pribadi. Sampai begitu banyak penderitaan demi penderitaan yang dia alami, dan akhirnya dia baru mengerti. Contoh juga kesalehan orang Farisi tidak menjamin mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Kita lihat contoh konkret. Saulus, seorang Farisi, sebelum dia bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, waktu dia jalan ke Damsyik, dia seorang Farisi yang taat. Dia dikatakan begini, dia begitu saleh, taat kepada semua hukum Taurat, dia tidak bercacat, yang pernah dia katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Pergi ke gereja setiap minggu, pelayanan, mempelajari Tuhan, tidak membuat kita otomatis mengalami Tuhan. Seorang pendeta, saudara, namanya Klaas Hendrikse, sudah 20 tahun menjadi pendeta di Belanda. Pada satu titik dia menulis buku dengan berjudul
Percaya kepada Tuhan yang tidak ada. Manifest seorang pendeta ateis di tahun 2007. Saudara bayangkan, seorang pendeta yang sudah melayani di gereja Protestan di Belanda selama 20 tahun. Akhirnya dia menulis buku Percaya kepada Tuhan yang tidak ada. Bayangkan saudara, hari ini saya berbicara, berkhotbah, Tuhan itu tidak ada. Bagaimana saudara? Bayangkan bagaimana jemaat yang mendengarkan seorang pendeta. Sampailah satu hari majelis regional gereja tersebut digugat agar pendeta ini tidak diizinkan berkhotbah di gereja. Tetapi alhasil setelah majelis memutuskan, sehingga mereka berkesimpulan bahwa pendeta ini tidak ada bedanya dengan pendeta-pendeta yang lain yang mempunyai paham secara liberal, sehingga pendeta ateis ini tetap dibolehkan berkhotbah di gereja. Ada lagi seorang Friedrich Nietzsche yang ayahnya seorang pendeta Kristen Lutheran. Dia sendiri kuliah menekuni bidang teologi, tapi akhirnya menjadi ateis. Dan juga ada nama Richard Dawkins dan Sam Harris yang menjadi ateis, dan begitu banyak lagi. Saya percaya orang-orang ini adalah orang-orang yang pintar, saudara, bukan orang yang bodoh. Saking pintarnya mereka ingin memahami Tuhan dengan pikirannya yang pintar. Dia ingin membuat Tuhan make sense bagi dia. Bagi sesuatu yang tidak make sense, dia tidak mau terima. Bagaimana manusia, kita adalah ciptaan, berusaha untuk memahami pencipta kita dengan hanya kita memiliki otak yang sebesar bakpao. Tidak bisa, saudara. Kalau Tuhan bisa dimengerti 100% dengan akal pikiran budi kita, bahwa dia bukanlah menjadi Tuhan lagi, sudah sama seperti kita, yang bisa dipahami, yang bisa dipelajari. Tetapi Tuhan, seperti Om Agus selalu bilang, Tuhan itu tidak perlu dimengerti sepenuhnya, tetapi perlu dipercayai sepenuhnya. Saya lebih baik menjadi orang yang bodoh, dalam tanda kutip, daripada menjadi orang pintar tetapi binasa dan tidak diselamatkan. Saya juga melihat bagaimana dengan anak-anak yang lahir di keluarga Kristen. Jangan pikir bahwa kalian lahir di keluarga Kristen, kalian menjadi otomatis menjadi orang yang mengenal dan mengalami Tuhan. Bahkan ada anak-anak seorang pendeta atau penatua atau siapapun yang di dalam gereja, seperti contoh yang saya katakan tadi, bapaknya seorang pendeta, anaknya sekolah teologi, dan akhirnya menjadi ateis. Jadi tidak ada otomatis, saudara. Jadi peran orang tua untuk anak-anaknya, untuk menanamkan fondasi yang kuat untuk anak-anaknya, begitu penting, saudara. Begitu penting. Memang boleh dalam keluarga kita mengalami Tuhan itu secara berkeluarga. Sebagai contoh, waktu kami holiday di Eropa, kami begitu banyak mengalami penyertaan Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang disaksikan oleh anak-anak juga. Tetapi saya selalu menekankan kepada mereka, bukan berarti kalian waktu saat menjadi anak-anak di keluarga Kristen membuat kalian otomatis menjadi orang yang mengalami Tuhan. Tetapi kalian harus sendiri mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupmu.
bukan bermaksud untuk menyombongkan anak saya, ya. Pernah terjadi sewaktu di bulan November tahun lalu, Joshua dia sign up kepada program yang ada di internet, yaitu program arsitektur, ya. Jadi program itu mengizinkan 1 month trial gitu, jadi gratis. Tapi setelah itu mesti bayar, saudara. Jadi setelah 1 bulan Joshua telah membatalkannya. Tetapi akhirnya dari pihak sana tidak menerima dan sebagainya, saya tidak tahu. Akhirnya uang dari tabungan ditarik, saudara, secara otomatis sebesar 5.250. Wow. Pada saat kejadian itu langsung Tuhan klikkan saya. Inilah saatnya Tuhan ingin mengajar anak-anak kamu. Saya bilang kepada Joshua, kamu hubungin bank. Joshua menghubungi bank. Setelah itu dihubungi bank, bank bilang akan kita telusuri karena perusahaan yang mengambil uang ini ada di North America, bukan di Australia, saudara, yang bisa dicari, yang bisa dikunjungi, yang bisa didatangi kantornya, ya ini secara online. Waktu berlalu, dari bank berusaha mencasing dan akhirnya bank juga bilang, kita akan serahkan kepada visa, ya, dari kartu yang diambil. Kalau mereka juga nggak bisa men-trace back, well, your money is gone. 5.250. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kita hanya berdoa. Kita hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ada poin yang satu yang saya ingin bagikan kepada saudara. Joshua bilang apa? Kalau kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, jangan dipegang lagi, jangan dipikirkan lagi. Wow, saya bilang wow. 5.250, saudara. Itu kalau kerja berapa lama itu? Lumayan ya, saudara, ya. Tetapi saudara tahu, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu nyata. Tuhan buat perusahaannya mengembalikan uang Joshua setelah hampir 3 bulan. Kita email balik dan akhirnya mereka bilang oke, kita akan kembalikan uangnya, dan uangnya sudah kembali. Saya sungguh bersyukur. Saya bilang inilah sesuatu pengalaman pribadi yang dijumpai, mengalami Tuhan secara pribadi. Karena mengalami Tuhan bukan tergantung kepada berapa banyak firman yang kita ketahui, kita hafal, kita mengerti, tetapi tergantung berapa banyak yang kita lakukan, berapa banyak kita taat melakukan firman Tuhan. Mengalami Tuhan juga tidak tergantung kepada posisi kita, jabatan kita di gereja, dan berapa lama kita menjadi orang percaya, tapi tergantung kepada berapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengar saudara, ya, kesalehan dan ketaatan belum tentu membuat orang mengalami Tuhan. Namun dengan mengalami Tuhan, dipastikan seseorang akan taat kepada Tuhan dan hidup saleh dan kudus. Ada amin? Jangan dibalik ya, saudara. Karena kesalehan tidak membuat orang otomatis mengalami Tuhan. David McCaslin pernah berkata, untuk berjalan dengan Tuhan, kita perlu menjaga langkah kita agar tidak mendahului di depan atau tertinggal di belakang. Di sepanjang perjalanan, kita berbicara dengan Tuhan, mendengarkannya dan menikmati kehadirannya. Kita mempercayai Tuhan, pimpinan Tuhan, manakala kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan sana. Yang penting bukan hanya tujuan kita, tetapi juga perjalanan kita yang kita lalui bersamanya. Saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita mulai berjalan bersama Tuhan. Karena setiap hari, setiap langkah berarti. Mari kita putuskan hari ini
berjalan bersama Tuhan, baik di dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik. Itulah poin pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub ini. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari yaitu Ayub akhirnya mengalami Tuhan secara pribadi. Di ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Selama ini rupanya Ayub mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Tetapi setelah dia mengalami penderitaan yang dialaminya, dia berjumpa face to face dengan Tuhan, yang menjelaskan kepadanya di dalam pengakuan Ayub di ayat 3 dan 4, menjelaskan bahwa akhirnya dia bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Kejadian ini juga hampir sama dengan saat perempuan Samaria yang diinjili oleh Tuhan Yesus. Ingat saudara ya, pada saat Tuhan Yesus sendirian, dia ingin minum dari air sumur Yakub, di mana Tuhan Yesus menginjili perempuan ini. Akhirnya perempuan ini bertobat dan perempuan ini memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang di tempat sana. Akhirnya orang-orang yang mendengar dari pemberitaan perempuan ini juga berkata, bukan karena dari perkataanmu saja, tetapi kami telah melihatnya sendiri dan kami telah percaya bahwa dialah sungguh-sungguh juru selamat. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa perubahan hidup perempuan Samaria ini. Dari mana dia dulunya takut untuk bertemu dengan masyarakat. Saudara tahu bahwa istrinya udah pernah 5, dan yang sekarang ke-6 itu pun juga bukan suaminya, alias kumpul kebo. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia lupa saudara dengan semua. Dia tinggalkan semua, dikasih tahu sama semua orang. Yang dulunya mau keluar aja, timba aja harus siang-siang hari, sembunyi-sembunyi. Ada perubahan yang terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya setuju dengan seorang hamba Tuhan yang ada di Indonesia, tidak disebutkan namanya ya. Dia menguraikan bahwa ada beberapa fase hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah mengetahui Tuhan. Ini adalah fase yang paling awal, yaitu di mana kita sekedar tahu tentang Tuhan, mendengar tentang Tuhan. Nah, kita baca Alkitab, buku sejarah, tapi hanya sebatas sebagai pengetahuan. Yang kedua, yaitu mengenal Tuhan. Bukan sekedar mengetahui, tetapi mengenal karakternya dan sifat-sifatnya. Mulai dari kasihnya, keadilannya, keagungannya. Dan kita mulai percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Dan kita mulai bertumbuh di dalam iman. Dan fase yang ketiga adalah mengalami Tuhan. Ini adalah tingkatan yang paling intim dengan Tuhan, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Cara pandang kita diubahkan dan kita mengalami perubahan hidup yang radikal, di mana tahap ini kita betul-betul sudah bersandar kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya sekarang, sampai tahap mana kita saat ini? Apakah kita sudah sampai hanya mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, atau sudah mengalami Tuhan? Mengalami Tuhan, apakah hanya sekali saja di saat kita bertobat? Setelah itu enggak pernah lagi. Mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu. Tetapi idealnya bagi seorang yang percaya, kita harus mengalami Tuhan setiap hari. Mengalami Tuhan adalah merupakan suatu proses pengenalan Tuhan terus menerus seumur hidup kita. Kita masuk ke dalam tingkat yang paling intim, di mana kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus hidup dan menolong di masa sulit, dan memberikan kemenangan dan sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan, baik suka maupun baik di dalam duka. Jadi mengalami Tuhan itu pasti ada perubahan secara radikal. Kita semakin cinta Tuhan,
menuruti firman-Nya, menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, bukan hanya hafal. Terlihat dari seluruh kehidupan kita. Kita suka bersaksi, kita rindu membagikan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Sehingga mengalami Tuhan setiap hari merupakan target kehidupan journey kita bersama Tuhan sebagai orang percaya. Kita harus mengalami Tuhan itu secara langsung. Sumber pertama, bukan dari sumber yang kedua. Di Matius 16 ayat 15, Tuhan Yesus pernah berkata, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Artinya, bahwa Tuhan Yesus mau tahu apakah murid-muridnya mengenal siapa Yesus ia sesungguhnya. Bukan hanya dari pendapat orang lain. Begitu juga Tuhan Yesus sedang bertanya kepada kita, siapakah aku ini menurut kamu? Tuhan Yesus mau deal pribadi lepas pribadi kepada kita semua. Ada peribahasa saudara yang tidak asing lagi. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta ya tak jadi kawin, kecuali dikawin paksa. Kita tahu ya bahwa kekristenan bukanlah merupakan agama, tetapi kekristenan adalah satu hubungan antara Tuhan kepada kita, yang Tuhan ingin jalin kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekristenan kita harus mencapai pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bukan hanya karena kita mengikuti kegiatan agamawi, pergi gereja setiap minggu, pelayanan, bahkan sudah menjadi pendeta, bahkan menjadi hamba Tuhan sekalipun, masih bisa meninggalkan Tuhan. Banyak contoh saudara ya, sebagai bukti. Seperti yang saya katakan tadi. Dan juga banyak di Indonesia saudara. Mereka mengatakan tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Ada juga yang karena mau populer, mau duit. Ada juga yang mungkin karena kecewa dengan orang Kristen atau dengan Tuhan. Dan saya percaya sebenarnya alasan utamanya adalah orang tersebut belum mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Dan saya percaya kalau orang yang mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya tidak akan pernah mau dan bisa meninggalkan Tuhan. Bahkan nyawa sekalipun boleh menjadi taruhannya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengalami Tuhan secara pribadi setiap hari? Ataukah kita pernah merasa jenuh? Kita merasa pernah burn out? Kita pernah merasa begitu berat? Rasul Paulus mengatakan di Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini firman Tuhan yang memberikan semangat agar kita tidak kendor, tetapi selalu on fire. Saya memberikan ilustrasi kepada saudara ya. Pernahkah lalat bisa terbang di atas kompor gas yang sedang menyala apinya? Tidak ada. Ada nggak? Kalau ada pasti mati dong. Dia hanya bisa berkeliling-keliling memberikan suara. Begitulah juga dengan kita orang Kristen. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala sehingga kita tidak ada kuasa apapun yang bisa mengintimidasi kita dan mengattack kita. Mereka hanya bisa bisik-bisik tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan saudara selalu berpikir mengalami Tuhan itu secara pribadi harus selalu bersifat wow gitu, spektakuler, mujizat yang besar, yang mati dibangkitkan. Wow, kalau ada puji Tuhan.
Tetapi kita bisa merasakan, mengalami Tuhan dengan setiap kejadian hari demi hari yang kita alami bersama Tuhan. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Itu sudah mengalami Tuhan, saudara. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Itu menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Tidak ada cara lain, saudara. Kita harus menyediakan waktu yang terbaik untuk menjalin hubungan dengan Dia. Mana mungkin kita bisa mengalami Tuhan setiap hari kalau tidak pernah kita menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja, saudara, seminggu sekali. Mungkin ada yang merasa belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Tanda kutip ya, saudara. Jangan berkecil hati, belum terlambat. Ambil langkah konkret, karena tidak ada yang bisa mendesak saudara kecuali Anda sendiri yang mengambil keputusan. Yes, I will do it. Mulai dengan saat teduh, membaca firman, berdoa. Jangan bolong-bolong, saudara. Mulai dengan 5 menit, tingkatkan 15 menit, tingkatkan 30 menit, bahkan nanti tingkat dan seterusnya. Sediakan waktu terbaikmu untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Jangan waktu yang tersisa. Beda ya, menyediakan waktu dengan waktu yang tersisa. Bagi kita yang sudah mengalami Tuhan, tetapi dulu udah lama, sekarang udah enggak lagi, sudah tidak on fire. Recommitment, berusaha sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah mengalami Tuhan setiap hari, mari kita tingkatkan lagi. Mari kita cari kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, apa panggilan hidup kita yang tertinggi, sehingga hidup kita, karakter kita dirubahkan hari demi hari menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan utama. Sebenarnya keintiman ini adalah inisiatif Tuhan sendiri. Di Yohanes 14:23 dan ayat sebelumnya juga dikatakan bahwa kenapa kok Tuhan tidak mau menyatakannya ke dalam dunia, kata murid-muridnya. Tapi Yesus menjawab apa? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Firman ini mengatakan bahwa kami akan datang dan diam bersama-sama kita, pribadi lepas pribadi. Sama seperti mempelai perempuan dengan mempelai prianya. Yesus ingin berhubungan dengan kita bukan saat dia datang kedua kali, saat dia menjemput kita sebagai mempelainya, tapi dia mau berhubungan dengan kita sekarang sampai nanti kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, artinya kita masuk ke dalam suatu hubungan yang intim sama Tuhan, seperti hubungan suami istri yang ideal hidupnya. Ideal ya, saya bilang ideal ya. Karena kalau hanya bestie atau best friend, kita tidak sampai kepada hidup sebagai suami istri. Kalau bestie pulang ke rumahnya, saya pulang ke rumah saya. Sehingga kita bisa peka terhadap Roh Kudus. Karena kita bergaul intim seperti suami istri ya. Kita tahu kesukaannya, kita tahu warna favoritnya, kita tahu makanan kesukaannya. Kadang-kadang kita juga bisa tahu baca pikirannya, saudara. Sering terjadi, istri saya dan saya kadang-kadang waktu itu saya kepengen makan mie, dia bilang, jangan lu pikir mau makan mie ya. Oh my God, tahu dia, saudara, saya mau makan mie. Nah, begitulah saudara, dikala kita intim dengan Tuhan, kita dengan Roh Kudus ngomong, kita tahu saudara, kita peka
begitu dekatnya. Tuhan revealkan kepada saya bahwa Dia mau kita begitu erat, begitu dekatnya. Ya. Sesibuk apapun, jangan lupa menyediakan waktu bersatu bersama Tuhan. Mulailah setiap hari bangun pagi mencari wajah Tuhan, bukan cari mobile phone. Tapi kalau cari mobile phone untuk baca renungan boleh, ada ya. Mobile phone di dalamnya ada renungan. Kalau nggak pakai buku, pakai itu. Asal jangan habis itu nonton YouTube. Itu nggak boleh. Ya. Kalau saudara biasanya bangun pagi jam 6, bangun ya jam 5.30 atau bangun jam 5. Sehingga saudara lebih banyak waktu untuk spend time dengan Tuhan. Jangan buru-buru saudara. Lalu seharinya kita bisa berdoa, kita pun bisa memuji Tuhan, kita bisa bernyanyi. Dan jangan tidur sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Mensyukuri hari yang telah berlalu bersama Tuhan. Dan kita mengevaluasi hari ini, apakah kita ada melakukan dosa sehingga kita harus bertobat dan bereskan hari itu juga. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita dalam pelayanannya. Dia selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Dia either bangun pagi-pagi, bahkan dia pernah satu hari dia menyuruh murid-muridnya berlayar dulu, sedangkan dia naik sendirian ke bukit untuk berdoa sampai jam 3 pagi saat waktu Yesus berjalan di atas air. Yesus saja berdoa, masa kita tidak berdoa? Jangan lewatkan hari tanpa memikirkan Tuhan. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Ada jam doa yang teratur. Dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Saya sambil kepada kesimpulan. Kesalehan tidak menjamin seseorang mengalami Tuhan secara otomatis. Tetapi kita harus haus dan rindu untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, mengalami Tuhan harus secara pribadi dan setiap hari, bukan hanya dulu, ya, bukan hanya kemarin, tapi harus setiap hari sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui saat teduh, baca firman siang dan malam, dan melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang kecil. Tuhan peduli saudara. Tuhan peduli. Jangan pikir oh Tuhan tuh kalau urusannya yang gede-gede aja. Kayak oh sakit ini sembuh, oh begini. No. Om Agus selalu mengalami Tuhan. Ketika dia hanya kepengen makan, dikasih Tuhan. Luar biasa. Ya. Kita ada urusan something that we think small, but it's happen. Tuhan menolong. Saudara, 2 minggu yang lalu waktu saat saya kerja, saya jatuh saudara. Jadi sebelum saya bekerja, saya selalu di dalam mobil karena perjalanan kadang-kadang bisa setengah jam, ya. Saya jalan, saya berdoa di sana. Jadi saya jatuh. Jatuhnya kayak lagi di film lagi. Saudara tahu Home Alone ya, saat waktu dilemparkan kelereng itu terbalik begitu. Jadi saya jatuhnya begini, syung gitu loh. Kayak gini, slide begitu. Bawa tangga saudara, sama bawa alat untuk kerja. Saya jatuh, yang anehnya nggak ada satupun apa-apa, nggak ada luka, nggak ada macam. Klien saya bilang, "Are you okay? Are you okay?" I'm okay. Saya percaya itu adalah perlindungan Tuhan untuk saya. Saya selalu bersyukur dan terima kasih untuk Tuhan. Dan seperti janji saya, waktu saya tinggal sedikit ya. Janji saya minggu lalu, saya akan bersaksi tentang Peace Tent. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum tahu bahwa selama bulan Ramadan ini di Lakemba ada Peace Tent. Peace Tent itu adalah dia bukan organisasi saudara, tetapi adalah kumpulan orang-orang yang rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa,
Ya, saya tahu ini dari Abdel Moses yang datang ke gereja kita ya beberapa kali. Dia waktu saat dia bersaksi di sini dan dia bersaksi kepada saya, wow, langsung hati saya Tuhan panggil untuk melayani. Ya, saya ikut ke dalamnya. Hari ini saya bisa bercerita karena saya mengalami dan saya masuk ke dalamnya. Kalau enggak, saya enggak bisa cerita kepada saudara. Makanya perlu kita mengalami Tuhan ya. Nah, memang kelihatannya wow. Di Lakemba, siapa yang tidak tahu Lakemba ya? Lakemba. Nah, jadi kalau bulan Ramadan itu satu jalan itu ditutup semuanya saudara. Jadi kita ada dirikan tenda di sana mengatakan bahwa peace tent, yaitu we are follower of Jesus Christ the Messiah, Prince of Peace. Jadi tujuan kita di sana itu adalah mengundang orang-orang yang mau datang dan masuk. Mereka kebanyakan yang beragama Muslim, Islam, atau juga ada yang dari Kristen beberapa yang ingin datang, yang ingin tahu. Dan di sanalah kita bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus. Dari awalnya saya pertama kali saya ingin ikut karena saya ingin tahu bagaimana cara bisa masuk ke dalam penginjilan orang-orang Islam, saudara. Saya ikut ke dalamnya, ternyata begitu caranya. Jadi pada saat kita masuk, kita mulai dengan general conversation. Tidak langsung boom ya, no. Kita cerita bagaimana kabarnya, Anda dari mana, sudah berapa lama tinggal di Australia, bagaimana menurut Anda tentang Australia. Dan langsung waktu itu kita masuk mungkin dalam, Anda sedang berpuasa, oh iya. Kita tanya bagaimana tentang puasa, apa tujuan puasa dan sebagainya. Dan akhirnya baru mereka cerita. Dan setelah mereka cerita, kita menawarkan, I want to tell you the story about Jesus. Pernah dengar tentang Tuhan Yesus nggak? Ada yang bilang nggak pernah. Ada yang bilang oh pernah. Yang ini. Nah dari sanalah kita masuk ke dalamnya. Ya kita banyak. Saya percaya ya. Memang bukan berarti bahwa pada saat kita menginjili hari itu juga orang langsung bertobat, saudara. Dan hari langsung wah saya minta didoakan dan saya langsung terima Tuhan Yesus. Tidak saudara. Tapi ada beberapa yang mereka sudah merasa bahwa wow saya agnostik ya. Saya mau tidak percaya Tuhan lagi. Dia kepengen mencari. Dan waktu itu saya bersaksi kepada dia. Bagaimana Tuhan yang telah menyelamatkan saya juga mau menyelamatkan kamu. Ya. Kemarin malam dia datang lagi saudara. Dia datang lagi dan kita ngobrol. Dan kebetulan dia ngobrol dengan teman saya yang lain. Jadi saya melayani yang orang lain. Jadi ada beberapa orang yang saya layani dan saya juga langsung. Karena end of the day kita harus menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya, kalau kita hanya sekedar cerita-cerita tentang yang umum tanpa masuk kepada firman Tuhan, saya rasa itu cuman kafe. Ya kita bertemu. Tidak. Jadi tujuannya itu adalah kita menceritakan bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan, yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Beberapa seperti kemarin malam, saya berbicara dengan dua orang. Akhirnya saya selalu bertanya, apakah kamu yakin kalau kamu nanti mati, kamu masuk sorga? Nggak yakin, dia bilang. Nggak takut? Takut saudara. Good news, saya bilang sama dia. Saya memberitakan kepada kamu, ada seorang pribadi yang bisa menjamin kamu untuk masuk surga. Masuk saya menginjili. Begitu ya? Oh begitu ya? Oh, oke. Saya dapat nomor teleponnya dan dia ingin follow up. Kita berdoa. Bukan karena kuat gagah kita saudara. Ketika kita menginjili, kita menabur firman. Kita hanya menabur firman. Setelah itu, it's not in our control. Seperti Yesaya mengatakan 55 ayat 11, ya. Firman yang telah didahulukan dia akan melakukan sesuai dengan perintah yang Tuhan ingin lakukan dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah berkecil hati karena itu semuanya karya Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya rindu mungkin tahun depan
ada beberapa dari kita yang mau ikut join ke sana. Mari kita menangkan orang-orang itu ya. Mari kita menangkan ya. Orang tidak kenal kita menangkan. Orang keluarga kita harus kita kasih tahu ya. Harus kita injili ya, agar juga mereka semuanya diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu telah selesai memberitakan. Tuhan, Engkau materaikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua daripada kami, jemaat baik ini Tuhan. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Kami semuanya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Setiap hari. Itulah target kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami, Tuhan kami. Tuhan Yesus, materaikan di dalam hati kami. Dan berikan kami haus dan lapar akan Engkau. Rindu kepadamu setiap hari. Sehingga kami punya hubungan yang erat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.